ini kami hendak melanjutkan pelajaran kami Bapa. Tolong Engkau sertai setiap kami Bapa, berikan kasih karunia-Mu, agar kami dapat mengerti Bapa setiap tulisan yang Engkau berikan kepada kami dalam Alkitab, dan biarlah kami semakin mengenal hati-Mu Bapa dan menerima pertobatan kami, dan biarlah firman bertata di dalam hati kami. Biarlah kepenuhan firman di dalam hidup kami Bapa dapat mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang takut akan Engkau, dan hanya bersandar kepada Engkau saja. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya. Oke. Kita hari ini mau bahas hakim-hakim. Oh ya, bisa tukar. Oke. Nah, hari Selasa kemarin kan kita bahas Yakub kan. Itu kan di buku 2. Yakub di rumah pamannya. Nah, hari ini itu kita akan bahas kejadian yang terjadi 40 tahun kemudian. Jadi ini kayak spoiler buat kita. 540 tahun kemudian ya. Kalau baca Matius 1 ayat 5 itu kan ditulis Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ini istrinya Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Nah, di dalam silsilah Yesus Matius 1 ayat 5 ini mencatat seolah-olah Salmon ini papanya Boas. Ya bisa. Tolong silent dong. Nah, jadi seolah-olah Salmon itu ayahnya Boas. Istrinya melalui istri Rahab kan. Tapi kita tahu bahwa Rahab itu adalah perempuan yang hidup di zaman ketika mereka mulai masuk ke tanah Kanaan. Jadi nanti kalau Selasa itu kita belajar Yakub kan. Yakub itu nanti dia tinggal di Mesir sama keluarganya lama. Habis itu mereka keluar dari Mesir, jalan di padang gurun, baru kemudian masuk ke Kanaan. Nah, Rahab ini yang waktu mereka mau ngintai itu pelacur Rahab ini. Jadi waktu mereka mulai awal-awal mau masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan Boas gimana? Boas itu hidup ketika mereka sudah sekitar 300 tahunan di Kanaan. Jadi sebenarnya ini bukan papa sama anak. Ini kayak sudah ada beberapa keturunan di antara mereka. Tapi beberapa keturunan ini dicabut, dibuang dari silsilah. Kita nggak pernah tahu ada berapa generasi. Tapi nama-nama mereka ini dicabut dari silsilah Yesus. Nah, zaman yang dicabut ini, di Alkitab sebutnya zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim. Nah, kapan termasuk zaman hakim-hakim ini? Zaman hakim-hakim itu zaman di mana Israel itu masih terdiri dari kesatuan dari 12 suku. Ada 12 marga di situ. Tapi nggak ada pemerintahan yang terpusat. Jadi belum ada rajanya, belum ada. Jadi yang pegang pemerintahan di saat ini tuh hakim. Biasanya itu per wilayah. Kan mereka waktu masuk tanah Kanaan tuh mereka bagi-bagi. Sebelah sini siapa, sebelah situ siapa, suku apa, suku apa. Nah, biasanya tuh per wilayah dipimpin oleh hakim atau per suku ya. Nah, hakim-hakim ini tugasnya banyak. Mereka kadang pimpin perang, kadang kalau ada permasalahan antar
suku atau antar sesama, mereka itu jadi penengah. Kadang-kadang mereka itu kayak kayak raja kecil lah gitu, hakim kecil. Nah, mereka ini memerintah mewakili Allah. Nah, jadi ketika dikatakan dia memerintah mewakili Allah, sebenarnya penguasa sejati di wilayah itu tuh Allah. Nah, kalau kita lihat timeline-nya, waktunya ya, zaman hakim-hakim itu dimulai ketika tahun 1390 sebelum Masehi. Ini ketika Yosua itu nanti bawa mereka ke Israel, bawa mereka ke Kanaan, lalu mereka kuburkan tulang-tulang Yusuf. Coba baca bro, Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Nah, jadi Yosua itu dibawa masuk tulang-tulangnya. Nah, habis itu sampai ke Saul. Israel tuh nanti ada raja. Raja pertama Israel tuh Saul. Raja Saul. Nanti setelah Saul itu Daud, setelah Daud itu Salomo. Nah, Saul itu memerintah tahun 1050. Dari mana kita tahu kalau Salomo itu jadi raja tahun 970. Sebelumnya Daud itu memerintah 40 tahun, jadi dari 1010. Saul juga 40 tahun, jadi Saul itu bisa baca di Kisah 13 ayat 21. Coba baca bro, Kisah 13 21. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun. 40 tahun namanya, sampai 1010 sebelum Masehi. Daud itu, kalau Daud dari 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Coba baca bro, 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 40 tahun 7 juga. dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Nah, ini 40 tahun Daud, Saul 40 tahun, Salomo juga 40 tahun. Nah, sebelum Saul itu ada 2 tokoh besar yang dicatat di Alkitab. Ada Eli, ada Imam Eli, sama ada Samuel. Minggu depan kita belajar ini, Samuel. Eli dan Samuel ini, walaupun tidak dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, dicatatnya kan kitab Samuel kan, tapi ini bisa dimasukkan ke dalam periode Hakim-Hakim. Nah, ini periode Hakim-Hakim nih semua nih. Alasannya, kalau kita baca di 1 Samuel 12 ayat 11, 1 Samuel 12 ayat 11 ditulisnya gini, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubaal, Barak, Yefta, dan Samuel. Samuel digolongkan di dalam salah satu dari Hakim. Terus Eli juga tuh. Coba baca bro, 1 Samuel 4 ayat 18. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran pada hari itu. Benar nggak, Pak? 1 Samuel 4 ya, ayat 18. 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, Eli juga termasuk hakim nih. Hakim, ya. Nah, jadi ini nih, hari ini kita membahas zaman ini. Zaman yang dibuang dari silsilah Yesus. Kenapa sih bisa dibuang? Nah,
zaman ini semuanya ini dicatat di kitab Hakim-Hakim. Jadi kalau teman-teman pernah baca kitab Hakim-Hakim atau belum baca, boleh baca deh semuanya. Nah, kita akan pencatatannya itu, Hakim-Hakim itu ada 21 pasal. Pasal 1 sama pasal 2 itu bicara tentang karakteristik. Kayak rangkuman. Ini kayak rangkuman. Pasal 3 sampai 16 ini cerita tentang 12 hakim. Pasal 17 sampai 21 ini penegasan. Penegasan apa ya? Penegasan tentang keberobrokan zaman itu. Zaman itu. Ini bisa dibagi 3. Kita lihat dulu ya. Pasal 1 dan 2 ini nih. Apa sih yang dirangkumkan? Apa sih karakteristik di zaman hakim-hakim ini? Yang pertama, di zaman ini Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau baca di Hakim-Hakim 2 ayat 11, Hakim-Hakim 2 ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi mereka tuh dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyembah berhala. Nah, kenapa bisa mereka menyembah berhala? Pertama ya, kenapa mereka bisa menyembah berhala? Pertama, kalau baca ayat 19 sampai 36, itu semua, nanti kalau teman-teman baca, itu semua isinya adalah Allah itu sebenarnya perintahkan orang Israel untuk masuk ke Kanaan dan tumpas orang-orang Kanaan, penduduk-penduduk asli Kanaan. Tapi orang Israel itu tidak taat dan tidak menghalau mereka sepenuhnya. Coba bro. Beberapa deh, kayak 2 ayat gitu, ayat 19 apa ayat berapa? Hakim-Hakim 1. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki penggunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana ia telah dihalaukannya. Dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Terus ada lagi nggak yang bawa-bawa suku-suku lain? Yang Tetapi, dikatakan. baca juga. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyeluruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka padanya, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka itu kami skip akan aja bro, ayat 36 coba bro. 36. 36. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Jadi ya kalau teman-teman nanti baca ayat 19 sampai 36 ini karena waktu, itu isinya adalah menceritakan tentang suku-suku orang Israel itu tidak menghalau orang Mesir, tidak menghalau penduduk asli. Ini. Tidak menghalau sepenuhnya. Akhirnya, coba baca ya, Hakim-Hakim 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi mereka itu sambil hidup di tengah-tengah penduduk asli, mereka tidak menyembah berhala. Mereka sepenuh hati taat pada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan kan di zaman ini. Nah, sampai kapan seperti ini? Awalnya mereka seperti ini. Tapi yang perlu kita ingat di sini ya, orang-orang Israel tuh sekarang ini sudah bukan budak kayak dulu di Mesir. Udah bukan budak lagi. Mereka itu benar-benar orang merdeka. Di zaman ini orang Israel tuh sudah jadi banyak banget. Udah jutaan. Mereka punya
imam besar, kayak pendetanya hari ini. Mereka punya imam-imam biasa, mereka punya suku-suku Lewi yang bisa membantu ibadah, mereka mempunyai hukum Taurat, mereka punya 10 perintah Allah, mereka punya 5 kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan. Sambil duduk tanah masing-masing, menurut suku, mereka hidup sama suku asli di situ, yang mereka tidak taklukkan sepenuhnya, kan kelihatannya masih oke kan? Sampai kapan? Coba berbaca ayat 8 sampai 10. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Akhirnya apa? Semua orang yang beriman, orang-orang yang kenal Tuhan itu mati semua. Akhirnya mereka tinggal sama siapa? Generasi-generasi berikutnya tuh hanya tinggal dengan orang-orang penduduk asli sana. Penyembah berhala itu seperti apa? Ayat 11 sampai 19. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah pada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah padanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka pada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah padanya dan sujud menyembah padanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Panjang ya, bro. Jadi ya, karakteristik yang dicatat apa? Kesimpulannya apa di zaman hakim-hakim ini? Pertama, mereka dosa lawan Allah, mereka sembah berhala. Lalu yang kedua, Allah hukum mereka. Cara hukumannya gimana? Allah bangkitkan berbagai bangsa lain untuk serang dan tindas orang Israel. Akhirnya mereka tobat, teriak, tolong gitu. Akhirnya Tuhan tolong dengan kirim hakim-hakim. Ketika mereka bertobat, Tuhan kirim hakim-hakim. Nah, setelah mereka ditolong dan mereka hidup dengan damai, apa yang terjadi? Ketika hakim itu mati, mereka kembali menyembah berhala. Terus ulang-ulang siklusnya seperti itu. Nah, itu yang dicatat di ayat Hakim-Hakim pasal 1 dan pasal 2. Ini kayak karakteristik. Sekarang kita akan belajar 12 hakim dari Hakim-Hakim 3 sampai Hakim-Hakim 16 ya. Yang pertama nih. Jadi saya nggak akan cerita banyak tentang hakimnya. Hakimnya itu nanti bisa dibaca di buku 3 atau di Alkitab tentang ceritanya. Nah, kita lihat yang pertama ya, Otniel. Saya ganti warna. Otniel. Kalau baca di Hakim-Hakim 3 ayat 5 sampai 7, mereka itu jahat. Coba baca, Bro. Hakim-Hakim 3 ayat 5 sampai 7. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu.
serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan beribadah pada para Baal dan para Asyerah. Mereka jahat kan? Setelah mereka jahat, melakukan hal yang jahat, Tuhan kasih hukuman di ayat 8. Ayat 8 Tuhan bangkitin siapa, bro? Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Raja Aram. Pertamanya. Raja Mesopotamia ya? Ya. Aduh, hilang garisnya. Mesopotamia ya. Ini Mesopotamia. Habis itu aman kan? Ayat 9-10 itu mereka minta tolong. Akhirnya karena mereka seru minta tolong, baca deh bro ayat 9-10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan mengingati dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Tolong. Habis itu, nah karena mereka minta tolong, ayat 11 dicatat. Coba coba ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Aman negerinya. Setelah dia mati, nah ini kan siklusnya nih ya. Siklusnya udah kelihatan nih. Kita lihat dulu nih, Otniel ini siapa sih? Sebenarnya Otniel ini orang yang hebat. Dia itu keponakannya Kaleb. Dia itu pemberani. Kalau baca di hakim-hakim awal, dia itu berani mengalahkan daerah yang terkenal sebagai tempat tinggal orang enak. Orang enak itu orang-orang raksasa. Jadi setelah Otniel mati, ayat-ayat Hakim-Hakim 3 ayat 12-14 catat mereka jahat lagi. Coba bro, ayat 12-14. Tetapi orang Israel melakukan Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk pada Eglon, Raja Moab. Oke, saya pendekin dikit garisnya kalau gitu. Sampai sini. Habis itu ditindas lagi. Terus begini, Otniel, Ehud. Tuhan bangkitin Ehud namanya. Itu ada di ayat 15. Nah, terus ada penjelasan tambahan itu sampai ayat 29. Terus Hakim-Hakim 3 ayat 30 ditulis. Masanya jadi aman. Nah, ini masa pemerintahan Ehud nih. Aman. Kemudian, kita bikin timeline dulu deh. Setelah Ehud, dia jahat lagi dan Tuhan bangkitin lagi nih. Coba bro, Hakim-Hakim 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 2-nya. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Nah, sebelum dicatat ayat ini, ada satu hakim yang diselipin, namanya Hakim Samgar. Samgar itu memerintahnya barengan sama Ehud, tapi di tempat yang lain. Itu di ayat 3 sampai 31, ayat di pasal Hakim-Hakim 3 pasal 31 ya. Jadi saya catat nih, Samgar. Kemudian
setelah ya Kanaan menyerang, Tuhan bangkitin Deborah. Deborah ini cewek. Deborah. Habis itu mereka jahat lagi. Baca ya. Deborah. Hakim-Hakim 5 ayat 31b, bro. Hakim-Hakim 5 ayat 31 deh. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Itu Hakim-Hakim 5 ya? Iya. Ayat 31. Iya, itu. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, itu aman negerinya. Setelah itu, Hakim-Hakim 6 ayat 1, mereka jahat lagi. Coba bro, ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Nah, setelah itu, Tuhan bangkitin Gideon namanya. Gideon. Setelah Gideon, anaknya Gideon, salah satu anaknya itu jadi orang yang menindas. Namanya Abimelek. Terus ini Abimelek. Abimelek. Setelah ini ada 2 hakim memerintah barengan di tempat yang berbeda, Tola dan Yair. Habis itu Yefta. Tunggu, sebelum itu kita bacain dulu. Hakim-Hakim 10 ayat 6, bro. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, dan para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Ayat 7 dan 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Nah, jadi ada suku Amon sama Filistin. 2 suku dua bangsa yang menyerang mereka. Setelah Tola dan Yair, Tuhan bangkitin Yefta. Ini saya baru bikin timeline-nya ya. Kita belum mulai pelajaran loh. Yefta. Setelah Yefta, itu ada Ebsan, Elon, Abdon. Ini nama-nama hakimnya nih. Simson itu di sini bareng-bareng sama Yefta. Simson. Habis Simson tuh Samuel. Samuel di sini nih. Nah, Filistin ini terus berperang sepanjang masa Yefta, Ebsan, Elon, Abdon. Nanti baru kalahnya nanti di sini. Ketika dia perang sama Samuel. Baru mereka kalah. Nah, ini timeline-nya begini nih. Nah, sekarang kita lihat ya hakim-hakimnya ya. Sebenarnya lewat ini catatan Alkitab. Sebenarnya lewat Alkitab tulis begini itu dia mau ajarin kita apa. Nah,
Otniel, tadi kita bilang Otniel tuh orangnya kuat ya, orang yang berani. Nah, kalau Ehud gimana? Ehud ini, Ehud itu arti namanya tuh kekuatan atau gabungan kekuatan. Artinya Ehud. Ehud ini kidal. Coba ya kita baca ya. Hakim-Hakim 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Nah, kidal dalam bahasa aslinya itu bukan karena dia kidal secara alami, tapi lebih menunjuk ke tangan kanannya tuh cacat. Nah, Ehud itu dari suku Benyamin. Benyamin itu artinya anak tangan kanan. Arti nama Benyamin itu anak tangan kanan. Dia anak tangan kanan, tapi tangan kanannya cacat. Jadi Tuhan mau kasih tahu apa? Dia ini orang yang tidak menyolok atau tidak dipandang orang. Biasanya dipandang remeh orang seperti ini. Tetapi Ehud ini dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga bisa memberikan kedamaian selama 40 tahun. Ini. Jadi itulah Ehud. Kalau Samgar ini arti namanya itu pedang. Nah, tapi waktu dia kalahin orang Filistin, dia bukan pakai pedang. Kita baca ya. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Tongkat penghalau lembu. Jadi kan dia tuh kayak gembala, pakai tongkat penghalau lembu, tapi dia bisa kalahin 600 orang. Padahal dia penggembala biasa. Nah, sekali lagi Tuhan mau tunjukin kalau kekuatannya itu dari Tuhan. Deborah ini cewek. Cewek itu di zaman itu tuh nggak dihitung. Arti nama Deborah tuh lebah madu. Kenapa Deborah yang bangkit? Karena di zaman itu yang cowok semuanya takut. Laki-lakinya semua takut. Kita baca ya, Hakim-Hakim 5 ayat 7. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Jadi semua laki-laki itu diam, ditindas diam. Akhirnya yang maju siapa? Deborah. Nah, Deborah ada kayak ada wakilnya, namanya Barak di situ, panglima perangnya. Tapi Barak pun bilang, kalau kamu maju, baru aku maju, gitu, saking takutnya ya. Jadi sebenarnya tidak ada pemimpin sejati di zaman itu. Akhirnya ibu-ibu ini yang dipakai. Dan akhirnya aman selama 40 tahun. Nah, setelah ini mereka jahat lagi, mereka lupa lagi, mereka dihukum Tuhan lagi. Tuhan panggil Gideon. Nah, Gideon ini arti namanya penebang pohon atau arti namanya pahlawan. Gideon ini di masa di mana orang Israel itu sangat ketakutan parah. Mereka tuh dijarah habis-habisan oleh orang Midian. Sampai Gideon itu kalau dia mau mengirik anggur, coba baca ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 saya baca ini ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Kalau baca ayat 4, mereka memusnahkan dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Jadi saking takutnya, Gideon ini waktu dia, kita baca deh, Hakim-Hakim 6 ayat 11 ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kalau kita mau mengirik gandum,
itu kan mau buang kulitnya kan, itu harus di tempat yang lapang. Sedangkan kalau tempat pemerasan anggur itu tempat yang tertutup. Dia melakukan pekerjaan di tempat tertutup, padahal itu pekerjaan di tempat terbuka. Kenapa? Karena takut ketahuan, takut direbut. Saking takutnya. Nah, Gideon ini, tapi dipanggil pahlawan sama malaikat. Malaikat bilang, kalau baca ceritanya, kamu tuh dipilih Tuhan untuk menyelamatkan. Si Gideonnya gimana? Minta bukti, minta tanda, sampai 2 kali, 3 kali minta tanda. Jadi Gideon ini penakut banget. Tapi dipakai Tuhan. Hanya dengan 300 orang dia bisa kalahkan. Nah, setelah itu jahat lagi. Setelah mereka jahat lagi, Tuhan hukum pakai siapa? Anaknya Gideon. Gideon tuh anaknya tuh ada 70. Salah satu anaknya, Abimelek ini, dia bunuh 69 anak Gideon yang lain. Dan dia mengangkat diri jadi kayak pemimpin di situ. Kemudian Tola dan Yair. Tola dan Yair di zaman ini itu tidak dicatat kalau ada penindasan apapun di sini. Abimelek ini nanti matinya nggak sengaja, dia kena lempar pot dari atas menara. Dia lagi berdiri, terus jatuh kena kepalanya, dia mati. Nah, Tola Yair ini di zaman itu nggak ada penindasan, juga nggak ada teriak minta tolong. Ini di zaman mereka hidup damai nih, selama 22 tahun. Tola itu di sebelah kiri Sungai Yordan, Yair itu di sebelah kanan Sungai Yordan. Ini barengan nih pemerintahnya. Tola itu arti namanya ulat. Kalau kita baca Hakim-Hakim 10 ayat 1-2, sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya, kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Nah, ini kayaknya nggak ada arti apa-apa kan, tapi sebenarnya ini ada arti loh. Samir di pegunungan Efraim itu jauh banget dengan rumahnya. Dia itu orang Isakar. Orang Isakar tuh tinggal di atas, di bagian atasnya Kanaan. Sedangkan kota Efraim tuh di tengah. Jadi demi melakukan tugasnya, dia sampai kerja di situ, sampai biasanya orang tuh kalau mati dikuburkan di tanahnya, di rumahnya, di daerah asalnya. Dia itu bekerja sampai selesai di tempat yang jauh. Pola. Yair itu artinya terang atau orang yang memberikan terang. Juga nggak dicatat ada penindasan. Mungkin di zaman ini mereka makmur. Nah, tapi puncaknya itu ada di sebelum zaman Yefta ini. Yefta itu orang yang diusir karena dia tuh anak gundik. Tapi ketika orang Israel mengalami banyak kesengsaraan, mereka panggil Yefta dan jadiin dia hakim, minta tolong, Yefta, ayolah kamu tolong bantu kami. Kalau kamu menang, kamu akan kembali lagi diakui lagi sebagai orang Israel dan diakui dalam kaum keluarga, bahkan dijadiin pemimpin. Nah, Yefta ini sukses mengalahkan suku Amon. Sukses. Kalau baca di Hakim-Hakim 11 ayat 32, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya, yang menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Videonya enggak? Minut ya. Nah,
Nah, setelah ini kalau kita baca di Hakim-Hakim 12 sampai 16 itu berturut-turut bercerita tentang Ebsan, Elon, dan Abdon. 3 hakim ya. Kemudian Simson, cerita tentang Simson. Simson itu sampai Hakim-Hakim 16. Musuhnya tetap Filistin. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Kalau kita perhatiin, waktu mencatat kehidupan hakim-hakim ini, dari mulai Othniel sampai Simson, makin ke sini, penjelasan-penjelasan tambahannya makin banyak. Nah, setelah Gideon, yang kedua ya, setelah Gideon, itu ada 7 hakim. Ada Tola, Yair, Yefta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hakim, termasuk Samuel 8. Dan tidak pernah ada kata aman di sini. Biasanya Othniel tuh waktu tugas aman. Setelah Ehud aman, setelah Deborah aman, setelah Gideon aman, selalu aman. Tapi setelah ini tuh tidak pernah dicatat aman. Nggak pernah. Terus, setelah Tola dan Yair, bangsa yang menghukum mereka, yang dipakai Tuhan untuk menghukum mereka tuh 2 bangsa. Biasanya 1 bangsa. Mesopotamia, Kanaan, Median, Abimelek. Nah, tapi yang ini Filistin sama Amon. 2 suku dihukum sekaligus. Nah, setelah Tola Yair, Filistin ini kan ada Yefta, ada Ebsan, ada Elon, ada Abdon kan. Tidak pernah ditulis kalau mereka itu mengalahkan Filistin. Nggak pernah. Sampai nanti Samuel yang kalahin. Ini kayak keluar dari karakteristik yang selama ini kita tuliskan. Nah, jadi Filistin itu terus menekan Israel sepanjang zaman hakim-hakim ini. Kalau begitu hakim-hakim ini ngapain aja? Coba kita baca baru. Ebsan, Hakim-Hakim 12 ayat 9. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya. Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk laki-laki. Bentar. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya. Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Yang memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Di zaman Ebsan ini, nggak ada dicatat dia perangin Filistin kayak apa, kayak cuma dicatat dia itu punya 60 anak, 30 cowok, 30 cewek. Prestasi dia tuh cuma ngawinin anak. Ngawininnya keluar kaum Israel. Sekarang Elon, ayat 11, bro. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Catatan Elon ini terpendek. Nggak ada catat apapun tentang dia. Cuman bilang dia memerintah selama 10 tahun sudah. Nggak ada prestasi apapun. Abdon, baca dulu Abdon. Ayat 12. Ayat 14, sorry. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendari 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah orang Israel 8 tahun lamanya. Abdon ini prestasi dia itu adalah cuma ngurusin hal-hal pribadi dia. Punya 30 cucu. Hidupnya ini mirip sama Ebzan. Jadi cuman orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang hanya kerjanya kawin doang, kawin punya anak gitu. Nggak ada prestasi apapun. Makanya di sepanjang tahun ini, kalau Yefta kan Yefta kalahin Amon, tapi Ebsan, Elon, Abdon ini semua secara berturut-turut tuh, walaupun mereka ditindas Filistin, dia tetap hakim tapi tetap sibuk dengan diri sendiri.
ini ada satu, ini apa ya? Saya belum catat ya. Ini Moab kayaknya, ini Moab. Sebentar. Ini Moab. Moab. Nah, jadi sampai di sini kira-kira ini yang dicatat di Alkitab. Secara kronologis kalau kita lihat itu sebenarnya seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah yang ini. Kenapa yang ini melenceng dari karakteristik? Biasanya kan berhala dihukum, tobat, diangkat hakim-hakim, damai, berhala, dihukum, terus kan muter-muter gini kan. Nah yang ini enggak. Apa yang mau coba diajarin ke kita? Semakin lama mereka hidup bercampur, lama-kelamaan, kualitas dosa mereka tuh meningkat. Kualitas dosanya tuh meningkat. Coba ya, kita baca lagi ya. Hakim-hakim 10 ayat 6, bro. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah pada para Baal dan para Asitoret, pada Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka Satu-satu, bro. Baal, apalagi? Oh. Baal, Asitoret, Aram, Sidon, para Allah orang Moab, Amon, Filistin. Kalau sebelum-sebelumnya di zaman Otniel ini di sini mereka tuh cuman menyembah Baal sama Asitoret. Tapi di sini, jadi di setiap masa mereka tuh menyembah berhalanya tuh sedikit-sedikit. Tapi di sini sebelum Tuhan hukum dengan dua bangsa, mereka tuh nyembah Baal, Asitoret, itu ala-alanya Mesopotamia. Terus mereka nyembah alanya orang Aram. Aram tuh juga di sini, Aram Mesopotamia. Juga menyembah orang Sidon. Sidon ini kan sama Midian tadi kan partneran beberapa negara buat nyerang. Terus Amon tuh di sini nih. Ini penyerang mereka Amon. Moab, Filistin. Pas dosanya itu makin meningkat. Jenis berhalanya itu jadi banyak banget. Itu seperti kayak tobat. Akhirnya semuanya jadi kembali lagi. Bertumpuk jadi satu. Setelah ini, anehnya lagi, kualitas hakimnya, lihat. Kualitas hakimnya. Nggak beres semua kualitas hakimnya. Nggak pernah ada kata aman. Artinya apa? Selama ada pertobatan, Tuhan akan kirim hakim, Tuhan akan menyertainya, walaupun mereka semua lemah, Tuhan akan menyertainya dan akan memberikan damai. Tapi hukuman itu diberikan hakim dan nggak damai. Artinya apa? Ininya nggak ada. Pertobatannya nggak ada. Pertobatannya nggak pernah muncul lagi. Inilah yang mau disampaikan ke kita lewat pencatatan hakim-hakim. Awalnya mereka
bersalah, mereka tobat, Tuhan tolong. Mereka jahat lagi, mereka tobat, Tuhan tolong. Mereka jahat lagi, Tuhan tolong. Tapi ketika dosa mereka makin memuncak dan makin memuncak, jadi kembali berbuat dosanya tuh makin parah, makin parah, makin parah. Akhirnya hakim-hakim ini cuma aksesoris doang. Filistin terus nyerang. Kenapa? Karena nggak ada pertobatan. Kenapa? Bisa nggak ada pertobatan? Puncaknya, tadi ya kan kita lihat, ini ya. Ini kan tadi kita bahas cerita tentang hakim-hakim. Akhirnya 17-21 ngomongin apa? Hakim-hakim 17 ya. Hakim-hakim 17 tuh ngomongin tentang seorang yang namanya Mika. Mika ini curi uang mamanya. Mamanya kutuk. Siapapun yang mencuri uangku, aku kutuk. Terus Mika bilang, "Ma, yang curi itu aku." Mamanya bilang, "Oh, kalau gitu ku berkati." Terus Mika ini bikin berhala. Terus Mika ini jadiin anaknya imam. Habis itu dia ada orang Lewi lewat, ditangkap orang Lewi itu dijadiin imam, dibayar. Itu. Mereka jadiin imam sesuka hatinya. Ayat 18, ini cerita tentang imamnya Mika. Imamnya Mika ini, waktu itu ada suku Dan itu mau nyerang suatu tanah baru. Suku Dan nanya dulu, "Hei imam, boleh nggak kita nyerang itu?" "Boleh," kata imam itu, "pasti kalian menang." Mereka nyerang, dan beneran menang. Setelah mereka menang, mereka pulang lagi. Berhalanya Mika dicuri sama mereka. Imamnya ditawarin, "Kamu mau jadi imam di keluarga ini doang, apa jadi imam keluarga kita? Itu bangsa kita rame-rame nih. Lebih untung." Imamnya mikir. Tinggalin semua. Si Mikanya keluar. Mau rebut-rebutan berhala, mau rebutan imam. Tapi karena dia kalah pasukan, dia nyerah. Ayat 19. Lewi. Orang Lewi punya gundik. Diperkosa di zaman itu sama dia, mayatnya dimutilasi, disebarin ke seluruh suku, supaya terjadi apa? Perang 20 beneran terjadi perang saudara. 20-21. Ini semua cuma apa? Penegasan betapa bobroknya mereka. Nah, semua ini itu dicabut dari silsilah Yesus. Tuhan, pergaulan kita hari ini gimana? Apakah orang-orang yang mengenal Allah sudah tidak ada lagi di sekitar kita? Apakah di sekitar kita tuh hanya penuh dengan orang-orang yang menyembah berhala? Penyembah berhala tuh, jangan ngomong penyembah berhala tuh kayak orang agama lain atau orang yang menyembah patung ya. Kalau kita baca Kolose 3 ayat, baca bro, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Apakah di sekitar kita itu penuh dengan orang-orang yang seperti ini? Mereka tuh tinggal di Israel, tinggal di daerah Kanaan. Awalnya baik, karena masih banyak orang beriman. Tapi ketika orang berimannya mati semua, dan mereka tidak usir orang-orang yang jahat tadi, akhirnya mereka menjadi satu dengan orang-orang yang jahat tadi. Nah, hidup kita hari ini gimana? Apakah kita dikelilingi orang yang bagaimana? Makanya Alkitab bilang, pergaulan yang jahat merusakkan badan. Nah, lebih lagi, jika 340 tahun periode hakim-hakim ini, semua ini ya, kalau ini semua itu adalah gambaran kehidupan manusia, tobat, kumat, bukankah ini menyedihkan? Sangat menyedihkan kan? Tobat, kumat, tanpa membuang sumber dosanya. Tetap gaulnya sama itu-itu aja. Akhirnya apa? Di sini bisa tobat, kumat. Sampai di sini sudah terbiasa. Bertobat pun sudah nggak bisa lagi. Nah, kita jangan lihat tanah Kanaan itu sebagai tanah Kanaan gitu, tanah Kanaan aja gitu, sebuah tanah.
Kita bayangin tanah Kanaan itu kayak gambaran tanah hati kita. Tanah hati kita masing-masing hari ini. Nah, ada berapa banyak penduduk asli di hati kita? Suku-suku asli yang diam di hati kita. Suku-suku asli yang diam di Kanaan itu gambaran dari segala dosa yang selama ini menguasai hati kita. Jadi ketika Israel itu masuk, menaklukkan Kanaan, itu harusnya artinya apa? Artinya firman itu masuk ke dalam hati kita dan taklukkan semua manusia-manusia lama kita. Harusnya seperti itu kan. Nah, zaman hakim-hakim ini zaman yang kelam. Baik Lewinya, baik hakimnya, baik orang Israelnya, semuanya sesuka hati. Ini ya sebelum Samuel itu Eli. Eli itu di zamannya Simpson ya. Eli ini imam besar, kacau banget. Anak-anaknya juga kacau banget. Kenapa bisa seperti ini? Karena tidak ada pewarisan iman. Nggak ada pewarisan iman selama ini. Seruan pertobatan mereka tuh apa? Seruan pertobatan yang didasari hanya oleh penderitaan. Seruan pertobatan yang tanpa melibatkan pengetahuan. Seruan-seruan pertobatan yang tanpa melibatkan kesadaran dan pengertian yang penuh akan kenyataan dosa. Seruan pertobatan yang tidak lahir dari jeritan hati nurani, ketika kita bercermin pada firman Allah, semuanya itu bohong. Semoga karakteristik yang ada pada periode ini ya benar-benar dapat dihapuskan total dalam kehidupan kita. Nah, sepertinya zaman hakim-hakim ini kelam banget kan, sampai nggak ada harapan lagi kan. Tapi sesuai dengan judul buku 3 yang kita lagi belajar, pelita perjanjian yang tak terpadamkan, Tuhan nggak izinkan pelitanya padam. Kalau baca di 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi salah satu tugas imam besar itu adalah mengajarkan firman. Tapi di zaman kepemimpinan imam besar Eli, firman Tuhan dituliskan jarang. Jadi kalau imam itu adalah kayak pelitanya orang Israel yang menerangi, kayak Yair tadi menerangi dengan firman, pelitanya tuh udah hampir padam. Udah redup banget. Makanya kalau baca di ayat 3, 1 Samuel 3 ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, the lamp of God had not yet gone out. Had not yet gone out. Artinya apa? Pelita Allah belum padam. Hampir padam, tapi belum padam. Kenapa? Karena kalau baca di ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Allah tidak membiarkan satu firman pun gugur dalam Samuel. Coba baca bro, Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amin. Nah, saya berdoa semoga kita semua sama-sama menjadi orang yang sangat merindukan firman, dan supaya Allah benar-benar memberikan kemampuan agar satupun firman yang kita terima itu tidak gugur. Sehingga pada akhirnya, pertobatan-pertobatan yang lahir dalam diri kita itu bukan karena penderitaan. Tapi pertobatan kita tuh benar-benar karena kita mengerti tentang kehendak Allah, tentang kekudusan, dan tentang dosa. Dan akhirnya kita dapat bercermin kepada firman dan melihat apakah aku hari ini sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau tidak. Nah itu, zaman hakim-hakim ini seperti ini, yang dihapus dari silsilah Yesus. Ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami dalam pencobaan sampai amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.